Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang emansipasi wanita dalam perspektif Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Ulfa dengan NIM 050. Saya Muhammad Anas 057. Saya Elvin Nuria 054. Saya Zulfa Prilcilia 066. Emansipasi wanita dalam perspektif Islam. Isu emansipasi wanita atau kesetaraan gender sering digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memojokkan Islam. Secara umum, dikatakan bahwa telah terjadi diskriminasi antara laki-laki dan wanita dalam ajaran Islam. Melihat ajaran Islam, siapapun harus cermat dan teliti dalam memahaminya. Untuk mengetahui ajaran Islam, orang harus mampu melihat secara benar terhadap bagian-bagian yang ada dalam ajaran Islam agar bisa memahaminya secara objektif. Dalam Al-Quran telah ditegaskan bahwa Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Dalam hal ini, maka manusia disebut Abdullah atau hamba Allah. Manusia dalam kapasitasnya sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Keduanya berpotensi dan mempunyai peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal atau mutakin. Untuk mencapai derajat mutakin, Al-Quran tidak pernah membedakan jenis kelamin, suku bangsa, atau kelompok etnis. Hamba Allah, baik laki-laki maupun wanita, masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Allah sesuai dengan kadar pengabdiannya, bukan dari jenis kelaminnya. Kalaupun ada permasalahan-permasalahan yang memberikan kekhususan tertentu bagi laki-laki, itu pun tidak menjadikan laki-laki lebih utama atau mulia di hadapan Allah. Kekhususan tersebut diberikan dalam kapasitas laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan anggota masyarakat yang memiliki peran publik dan sosial yang lebih ketika ayat Al-Quran diturunkan. Umar tahun 1999, 248 sampai 249, yang menjadi pertimbangan sama sekali bukan karena laki-laki atau wanita. Al-Quran membuka peluang yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk meraih prestasi dari usaha yang dilakukan dalam berbagai segi kehidupan. Allah dalam firman-Nya menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimati wal hafidhin
والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما, yang artinya sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang amat besar. Quran Surat Al-Ahzab. Ayat di atas merupakan beberapa ayat dari sekian banyak ayat yang berbicara dalam topik yang sama. Ayat tersebut memberi pelajaran tentang konsep kesetaraan gender dan memberikan ketegasan bahwa suatu prestasi, baik dalam masalah spiritual maupun urusan karir profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin. Laki-laki dan wanita memperoleh kesempatan yang sama untuk meraih prestasi optimal. Yang kedua, emansipasi wanita. Emansipasi ialah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sejumlah usaha untuk mendapatkan hak politik maupun persamaan derajat. Sering bagi kelompok yang tak diberi hak secara spesifik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, emansipasi ialah pembebasan dari perbudakan, persamaan hak dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Emansipasi wanita ialah proses pelepasan diri para wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan untuk maju. Dan berbicara emansipasi wanita, maka pasti membicarakan Kartini, seorang wanita priayi Jawa yang memiliki pemikiran maju di masanya, yang kemudian diangkat namanya menjadi penggerak emansipasi wanita Indonesia. Berkat surat-surat korespondennya, para sahabat Belandanya yang kemudian diangkat menjadi sebuah buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Jadi bila disimpulkan, arti emansipasi dan apa yang dimaksudkan oleh Kartini adalah agar wanita mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan seluas-luasnya, setinggi-tingginya. Agar wanita juga diakui kecerdasannya dan diberi kesempatan yang sama untuk mengaplikasikan keilmuan yang dimilikinya, dan agar wanita tidak merendahkan dan direndahkan derajatnya di mata pria. Dalam hal ini tidak ada perkara yang menyatakan bahwa wanita menginginkan kesamaan hak keseluruhan dari pria, karena pada hakikatnya pria dan wanita memiliki kelebihan masing-masing. Wanita karir dalam Islam. Islam tetap membolehkan kaum wanita terjun langsung bekerja dalam kondisi terpaksa dan dalam batas yang telah digariskan syariat Islam. Seorang muslimah harus mengerti bagaimana bergaul dengan pria, dan juga harus bisa membagi waktu untuk keperluan pendidikan anak-anaknya dan untuk melayani suaminya di rumah. Oleh karena itu, tatkala sedang bekerja di luar rumah, seorang muslimah dilarang bercampur baur dengan kaum pria. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa wanita boleh bekerja dengan catatan: yang pertama, tidak meninggalkan tugas utamanya sebagai ibu. Yang kedua, mendapatkan izin dari suami. Yang ketiga, tidak bekerja di tempat yang laki-laki dan wanita saling berbaur. Yang keempat, tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang merusak kepribadian muslimah. Yang kelima, senantiasa menjaga aurat dan kesucian diri. Menurut hukum Islam, wanita berhak memiliki harta dan membelanjakan, menggunakan, menyewakan, menjual atau menggadaikan atau menyewakan hartanya.
Mengenai hak wanita karir atau wanita yang bekerja di luar rumah, harus ditegaskan sebelumnya bahwa Islam memandang wanita karena peran dan tugasnya dalam masyarakat, sebagai ibu dan istri sebagai peran yang mulia. Adapun ulama fikih menyatakan ada dua alasan di mana seorang wanita diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah dan mencari nafkah apabila berdasarkan pada alasan berikut. 1. Rumah tangga memerlukan banyak biaya untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk menjalankan fungsi keluarga, sementara penghasilan suami belum begitu memadai. Suami sakit atau meninggal, sehingga ia berkewajiban mencari nafkah bagi dirinya sendiri maupun anak-anaknya. Yang kedua, masyarakat memerlukan bantuan dan peran wanita untuk melaksanakan tugas tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh seorang wanita, seperti perawat, dokter, guru, dan pekerjaan lain yang sesuai dengan kodrat wanita. Dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW sendiri tidak melarang wanita untuk melakukan pekerjaan di luar rumah. Dari Mu'ad Ibnu Sa'ad diceritakan bahwa budak perempuan Ka'ab ibnu Malik sedang mengembala kambingnya di Bukit Salah. Lalu ada seorang kambing yang sekarat. Dia sempat mengetahuinya dan menyembelihnya dengan batu. Perbuatannya itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Beliau menjawab, makan saja. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.